Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas Polres Cilacap, rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kepada diri kami sendiri, juga kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Mudah-mudahan dengan demikian kita masuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Desember 2012, dan pada akhir pekan ini media diramaikan dengan berita tentang penyelenggaraan kegiatan yang mengatasnamakan dirinya Reuni 212. 2 hari ini adalah tanggal 2, 12 adalah bulan ke-12, bulan Desember. Mengapa masyarakat Indonesia begitu perhatian terhadap kegiatan yang sesungguhnya bisa dipandang sebagai kegiatan yang biasa-biasa saja, kegiatan reuni tahunan? Tentu ada alasan, tentu ada sebab mengapa kegiatan yang terlihat biasa saja kemudian disikapi dengan luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Karena sebagaimana kita tahu, kegiatan ini merupakan peringatan tahunan atas aksi sekelompok masyarakat Indonesia yang menggunakan atribut agama Islam yang dilaksanakan pada 2 Desember tahun 2016, di mana kegiatan ini dulu diinisiasi oleh salah satu ormas yang hari ini ditetapkan sebagai ormas yang terlarang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dipandang visi misi gerakannya bertentangan dengan semangat kebinekaan, semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kalau kemudian kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan acara reuni tahunan, ada kekhawatiran bahwa reuni tersebut akan kembali digunakan sebagai panggung politik ekstra parlementer mereka untuk sedemikian rupa menyerang pemerintah, menyerang TNI Polri, menyerang kedaulatan NKRI, menyerang kebinekaan, yang itu sudah menjadi konsensus dasar kenegaraan. Sehingga kita membaca, kita melihat ada tarik-menarik. Di satu pihak menolak keras, di lain pihak mereka yang akan menyelenggarakan tetap akan melaksanakan. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian didefinisikan di dalam kebahasaan kita disebut sebagai kelompok radikal. Radikal berasal dari kata radik, mengakar. Kelompok yang, mohon maaf, didefinisikan sebagai kelompok keagamaan yang anti kebinekaan, kelompok keagamaan yang eksklusif, tertutup, merasa dirinya yang paling benar, sehingga
siapapun yang berbeda dengan kelompok ini adalah kelompok yang salah dan harus diberangus. Bahkan sering cap-cap ideologis seperti kafir, murtad dilontarkan oleh mereka kepada kelompok yang berbeda, bahkan masih seagama. Dan definisi radikal di dalam sosiologi Indonesia juga mengarah pada upaya untuk mengganti konsensus negara, dasar negara Pancasila, menolak kebinekaan. Dan setelah dilakukan kajian terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga kelompok tersebut, memang ditemukan adanya cita-cita untuk menegakkan khilafah Islamiyah di Indonesia, meniadakan makna Pancasila. Oleh karenanya lah, maka tepat kalau kemudian pemerintah memutuskan untuk tidak memberi perpanjangan izin atas organisasi tersebut, sehingga dengan demikian organisasi tersebut, organisasi yang menolak NKRI, organisasi yang menolak kebinekaan, walaupun itu menggunakan jargon-jargon agama, dengan agama yang mayoritas di Indonesia yakni agama Islam, tetap dinyatakan sebagai organisasi masyarakat yang terlarang. Hadirin rahimakumullah, maka sesungguhnya beragama, berislam seperti apa yang dikehendaki. Pada satu kesempatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul adyanu ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, agama apa yang paling disukai oleh Allah? Qala, Rasul menjawab, al-hanifiyatus samha. Agama, beragama, keberagamaan yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang al-hanifiyah, tegak lurus pada tauhid, tegak lurus pada kebenaran, tegak lurus pada nilai-nilai azali, keadilan, kemanusiaan. As-samha, juga agama, beragama yang luas, yang tidak picik, yang tidak menganggap dirinya paling benar, dan serta-merta menyalahkan yang lain, kemudian menganggap yang tidak sama dengan dirinya harus diberangus. Itulah agama yang disukai oleh Allah, al-hanifiyatus samha. Maka sungguh Islam adalah agama yang hanifiyah, agama yang samha, agama yang moderat, agama yang wasat. Karena sungguh kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beragama secara wasat, sebagaimana di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 134. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan dengan demikian, ja'alnakum, kami jadikan kalian. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ja'alna, jadikan, tidak menggunakan khalaqa. Sama, menjadikan, menciptakan, tetapi yang berbeda ketika Allah menggunakan diksi khalaqa, maka itu sesungguhnya hak prerogatif Allah tanpa campur tangan pihak lain. Tetapi di ayat ini Allah menggunakan diksi ja'ala, menjadikan, artinya ada peran pihak lain. Wa kadzalika ja'alnakum, sungguh dengan demikian kami jadikan kalian.
Jadi tidak semata-mata Allah, tetapi ada peran kita. Itulah kata ja'ala, sungguh kami jadikan kalian. Dia jadikan apa? Ummatan wasyata. Kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang moderat, umat yang tengah-tengah, umat yang adil. Mengapa kemudian pilihan kata umat wasata, tidak dinan wasata? Karena sudah tegas jelas bahwa Allah menurunkan agama Islam adalah sebagai agama yang wasat. Tetapi implementasi kita sebagai umat Islam yang harus menghadirkan wasatiyah, moderasi beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna wa adzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan wasata menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib disebutkan bahwa wasato setidaknya memiliki 3 makna. Makna yang pertama, wasato artinya tengah-tengah. Kita sebagai umat Islam hendaknya menjadi umat yang tengah-tengah, umat yang sedang-sedang saja. Indonesia beruntung berada di jalur tengah, jalur khatul istiwa atau katulistiwa, di mana kita negara yang tengah-tengah. Siang kita 24 jam, malam kita 24 jam. Sementara banyak negara lain yang hanya malamnya hanya 4 jam, 20 jam siang, atau sebaliknya. Bahkan ada yang malamnya hanya 2 jam, siangnya sampai 22 jam di negara kutub sana. Tetapi kita, Indonesia, sungguh ditakdirkan menjadi negara yang tengah-tengah. Kita memeluk agama yang tengah-tengah, agama yang wasata. Maka di dalam beragama kita juga mestinya di tengah. Tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Tidak hulu itu berlebihan. Memandang semuanya harus sama persis dengan apa yang terjadi pada budaya Rasulullah hidup. Harus pakai imamah, harus pakai jubah, harus hulu. Ibadahnya berlebihan. Tidak. Kita juga tidak boleh tahawun, nganggap enteng. Kepenake lah, nggak sholat nggak apa-apa, Allah kan maha pengampun, nanti juga diampuni sama Allah. Tidak boleh. Kita menjadi umat dan wasata, umat yang tengah-tengah, tidak tatarruf. Tatarruf itu radikal. Tatarruf itu merasa dirinya paling benar dan menganggap yang lain salah sehingga harus dimusnahkan. Tatarruf itu menganggap dirinya paling berhak atas surga sehingga yang berbeda dengan dirinya dianggap ahli neraka. Menganggap dirinya paling Islam sehingga yang berbeda dianggap kafir. Itu tatarruf. Kita tidak. Menjadi umat dan wasato, umat yang tengah-tengah, umat yang netral, umat yang menjadi wasit. Itulah wasato. Yang kedua, ummatan wasato menurut Imam Fakhrul Razi adalah kalimat wasato bermakna adil. Beragama itu harus secara adil, imbang ia kehidupan di dunia, imbang ia kehidupan di akhirat. Ia tahu mana batas posisi. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Katakanlah wahai Muhammad, ati'ullah, taatlah engkau kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah engkau kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah engkau kepada pemerintah. Maka ummatan wasato adalah umat yang menempatkan Allah, Rasul, dan pemerintah sebagai pihak yang ia taati, aturannya diikuti. Tidak kemudian menjadikan pemerintah sebagai sasaran caci maki tanpa alasan, sasaran kebencian tanpa alasan. Beragama
secara wasata adalah beragama secara adil. I'dilu huwa aqrabul taqwa wattaqullah. Berbuat adillah kalian, huwa aqrabul taqwa, itulah yang lebih dekat kepada nilai-nilai ketakwaan. Wattaqullah, dan takutlah engkau kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, makna wasata di dalam ayat ini adalah bermakna tinggi, a'la, bermakna pintar. Umat Islam hendaknya menjadi umat yang tinggi secara pengetahuan, pintar secara ilmu. Ia memandang segala sesuatu, bisa bersikap adil, bisa bersikap tengah, bisa bersikap terbuka, karena ia memandang dari arah yang tinggi sehingga tidak berat sebelah. Seperti hukum mata tertutup, ia tidak boleh kemudian melihat yang kanan, yang kiri dengan mata terbuka dan kemudian ada sikap tidak adil di dalam dirinya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah, demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasata. Sekali lagi, bukan yang disebut ayat ini bukan dinan wasata, bukan agama yang tengah-tengah, karena semua agama, apapun agamanya, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semua mengajarkan keadilan, semua mengajarkan kebenaran, semua mengajarkan kasih sayang. Tetapi di dalam konteks ini tegas jelas, Islam adalah agama yang wasat, agama yang moderat, agama yang tiga hal tadi, adil, tengah-tengah, dan agama yang memiliki keluhuran. Untuk apa semua itu? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian semua hadir di tengah manusia, bersama manusia, untuk menunjukkan nilai-nilai keislaman yang moderat itu. Maka ini bulan Desember, kepolisian menggelar operasi ketupat candi dalam rangka keamanan dan ketertiban. Tapi jangan lupa, masing-masing kita sering yang kemudian menjadikan bulan Desember ini sebagai bulan menebar kebencian, membuat fatwa di mana-mana, mengucapkan selamat Natal itu kafir, itu haram, menjaga gereja itu kafir. Berarti polisi jaga gereja semua itu, ngeri itu fatwa seperti itu. Bahkan dulu hampir setiap momen Natal dan Tahun Baru kita dibuat horor karena banyak terjadi pengeboman-pengeboman di gereja. Ini kelompok-kelompok radikal yang menganggap dirinya paling benar, sehingga orang yang beribadah di gereja boleh dibunuh di dalam pengertian mereka. Halal damuhu wa maluhu wa irduhu, halal darahnya boleh dibunuh, wa maluhu, halal hartanya boleh dirampas, wa irduhu, halal kehormatannya boleh dihina-hina. Padahal bukan itu pesan agama. Agama Islam jelas menegaskan bahwa hendaklah kita menghadirkan wasatiyah, sikap tengah, sikap moderat, sikap yang penuh dengan pengetahuan, sikap yang penuh menunjukkan ketinggian Islam di tengah masyarakat. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan dengan demikian maka Rasul akan menjadi penyaksimu bahwa Islam ini sekali lagi tidak boleh hadir dengan menebarkan ketakutan, menebarkan teror, menebarkan ancaman, menebarkan kebencian. Islam harus hadir sebagai dinan wasatian, agama yang moderat, agama yang menghadirkan posisi tengah, posisi netral. Netral bukan berarti tidak ikut sana sini. Netral dan pengertian ini adalah adil, wad'u say'in fi mahalihi, proporsional, menegakkan, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menghadirkan Islam yang moderat, Islam yang wasatiyah di
di tengah masyarakat bangsa dan agama, sehingga kehadiran kita sebagai muslim akan memberikan sumbangsi bagi kedamaian, keamanan, kenyamanan bagi masyarakat semuanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.